Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue, dan seperti biasa di YouTube channel ini gue akan bahas seputar kripto maupun investasi, tapi ya mostly seputar kripto sih. Anyway gini, gue kan tadi baru aja live di TikTok dan gue lihat banyak sekali yang nanya kalau Bitcoin ini bakal kemana nih. Kan kemarin candlenya itu cukup dalam ya, sampai 5% koreksi di Bitcoin, dan itu Bitcoin alts banyak yang beli lebih parah lagi ya. Tapi pertanyaan dari sini gimana nih, apakah Bitcoin akan seperti itu loh yang gambar Wall Street cheat sheet itu loh, yang kayak drop anger, habis itu naik terus drop sampai depression gitu. Apakah akan ke situ atau sebetulnya bottom is in? Oke, kita lihat chartnya sama-sama. Again ya, patokan gue di chart. Sebelumnya gue bilang dulu sekali lagi, chart ini bicara mengenai probabilitas ya. Jadi sekali lagi gue katakan, chart itu selalu bicara mengenai probability. Chart itu bukan ilmu pasti ya. Jadi apapun yang gue share di sini adalah sifatnya probabilitas, tapi tentu ada teorinya, ada dasarnya, semua tidak asal-asalan. Oke, yang pertama ini gue clear chartnya, gue cuman pasang indikator 200 weekly moving average yang seperti biasa kalian lihat di sini ya. Sisanya gue clear up dan kita bisa lihat sama-sama. Pertama gue tarik garis ini dulu ya. Ini lows-nya, ini ada tail di sini dan sudah jebol. Kita bisa lihat ya, structure ini sudah jebol. So expect next targetnya adalah reclaim area sini ya. Sekitar berapa? Kita bisa lihat ini area di sekitar low-nya itu sekitar 2300-an dan sampai sini 21.500-an ya. In my personal opinion ini udah kayak textbook, pasti akan reclaim area sini dulu nih 21.500 ya. Area sini 21.500 ini sangat possible ke tag dulu untuk sementara. Tapi untuk nextnya gimana? Jadi gini, gue di live sudah katakan kalau outlook gue untuk saat ini, sekali lagi ya, outlook gue untuk saat ini adalah gue akan lebih fokus untuk apa? Untuk akumulasi aja ya. Gue nggak akan terlalu prefer lagi untuk seperti yang gue bilang sebelumnya, ada orang-orang yang berpikir Bitcoin masih akan lower lagi ya, buy in 10-12k again ya. Jadi gini, gue bilang dulu, gue kan udah kasih harga, gue sempat mention harga 10-12 ribu itu kan sebetulnya dari Januari 2022. Cek video gue yang di awal-awal Januari ya, tahun lalu gue udah mention angka itu. Tapi dari sejak awal tahun ini, dari sejak awal Januari ini, di TikTok gue sudah mention, menurut gue peluang, sekali lagi peluang ya, probabilitas untuk Bitcoin lower dari 15.000 dan drop ke 10-12.000 sudah semakin kecil ya. Jadi gue udah nggak akan tunggu angka segitu. Instead ya, mindset gue sekarang, kalau ternyata market kasih, gue akan dengan senang hati untuk buy spot lebih banyak lagi. Itu kalau market kasih ya. Tapi kalau market nggak kasih, gue akan nggak ragu untuk terus compound. Karena gini, yang harus kalian ingat adalah nomor satu, segala tindakan itu ada resikonya ya. Sekali lagi, segala tindakan kalian itu ada resikonya. Jadi ketika kalian beli di harga ini ya, ada resikonya. Ada resiko untuk kalian bisa ternyata nih market lower lagi ya, kalian bisa rugi ya. Atau kalau ternyata kalian nggak beli nih karena kalian berpikir bakal turun lagi, ada resikonya. Ada resiko kalau ternyata naik, kalian nggak bisa buy dengan harga yang lebih murah. Sesimpel itu aja. Maka menurut gua cara paling baik ya untuk mengantisipasi segala kemungkinan adalah dollar cost average ya. Gue nggak bosen-bosen katakan ini, dollar cost average aja. Di kripto-kripto yang memang kalian sudah punya conviction, yang kalian memang kalian long term bullish dan sangat yakin bahwa ini akan naik lagi di cycle berikutnya dan bisa sampai tembus all time high, ya udah itu aja ya. Dollar cost average aja, nggak usah pusing-pusing ya. Kita kembali ke chart ya. Jadi dari sini kemana, personally gue memantau level ini terlebih dahulu, yang seperti yang tadi sudah gue mention. In my opinion, ini akan jadi satu retracement level dan buying opportunity yang cukup baik. Tapi kalau misalnya jebol, ini satu level yang gue sangat perhatikan, yaitu di sekitar mana? Ini di sekitar 18.000 ya. Menurut gue, nih ya, gue move ke weekly. Ini sebenarnya udah gue pernah draw juga sebelumnya. Ya, again kita connect triple touch di sini ya, kita connect di sini ya. Jika ternyata ya Bitcoin koreksi sampai personally ya, gue bisa ngelihat ini adalah akan menjadi satu level support yang cukup kuat di level ini ya. Kalian bisa lihat level support yang cukup kuat. So ya, secara pribadi
Kalau misalnya tap level ini dimanapun itu, entah di sini, gue pasti akan buy ya. Gue akan load more spot position, gue akan buy lagi. Tapi sekali lagi gue ingatkan ya, apapun yang gue buy untuk sepanjang tahun ini bukan untuk trading ya, tapi apapun yang gue buy sepanjang tahun ini adalah untuk akumulasi, dan gue akan exit di 2025 semester 2. Sekali lagi ya, gue buy untuk akumulasi dan gue exit di semester 2 tahun 2025. Menurut gua ya, itu adalah satu ya, gini, orang tentu punya caranya masing-masing, tapi in my personal opinion dan apa yang gua adopsi saat ini adalah gua menggunakan cara ini karena menurut gua cara ini dari sisi risk reward lebih baik, lebih safe, dan gue nggak akan terlalu pusing untuk trading ya. Karena gini, kalau kalian udah ikut gue lama pasti tahu gue trade futures itu cuma 10% dari portfolio gue ya. Kalau kalian udah ikut gue lama pasti tahu ya, gue tuh cuma 10% dari total portfolio in futures account, sisanya gue tuh spot ya. Trading gue dengan modal sangat-sangat kecil ya, 10% doang. Karena gini, in my personal opinion ya, futures itu resikonya sangat tinggi ya. Kalian bener-bener bisa liquidated ya, high risk high reward ya, kalian bisa bahkan liquidated. Dan futures itu tuh menurut gue satu tempat di mana yang benar-benar bergejolak itu adalah emosi kalian gitu. Jadi gue akan lebih menghindari gue main tipis-tipis aja di futures, tapi gue akan lebih fokus akumulasi di spot gitu ya. Alokasinya juga pun gue udah sangat-sangat jelas. Kalau kalian udah ikut workshop gue pasti udah tahu ya alokasi gue seberapa. Ada yang untuk play 5-10x, ada yang 10-30, ada yang 30-50, bahkan dari yang 50-100 gue udah punya alokasinya semua gitu ya. Anyway, nanti akan ada next workshop lagi di tanggal 25 Februari. Buat kalian yang mau join, kalian bisa cek link di description gue, atau kalian visit TikTok profile gue. Di situ juga ada link untuk kalian bisa pre-register workshop crypto gue ya. 25 Februari gue akan adakan kembali jam 10 sampai jam 13 selama 3 jam. Ya, oke. Jadi itu yang gue perhatikan untuk saat ini Bitcoin. In my personal opinion ya, jika memang retest area, gue rubah line dulu ya, jika memang retest di posisi manapun di line chart ini, ntar nih kurang akurat ya, nih ya, jika retest posisi manapun di line chart ini ya, gue akan dengan senang hati untuk beli lagi ya. Sekali lagi, gue akan dengan senang hati untuk beli lagi. Gue gak akan pusing-pusing, dikasih di level manapun gue akan buy lagi, karena menurut gue sekali lagi peluangnya sudah lebih kecil ya. Tapi jika ternyata nanti market kasih 10-12k, gue gak akan ragu untuk load posisi yang sangat besar di situ. Kira-kira itu ya untuk video kali ini. Cuman singkat aja yang gue mau bahas. Let me know kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang mau kita discuss sama-sama. Kalian boleh leave comment ya, kita akan discuss. Nanti gue akan bahas mungkin di video berikutnya. Oke, see you on next video. Bye bye.